Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda pada hari ini? Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi Ananda dari segala macam bahaya dan penyakit. Amin. Oh iya, sebelum belajar dan memulai memutar video ini, apakah anak-anak ustazah sudah berdoa? Alhamdulillah kalau sudah berdoa. Karena dengan berdoa kita memohon kepada Allah semoga dipermudah untuk memahami pembelajaran kita hari ini. Untuk hari ini, ustazah akan menjelaskan materi matematika, yaitu tentang, bisa kalian lihat, jenis-jenis pecahan. Yap, kalau sebelumnya kita belajar tentang bentuk pecahan, bagaimana cara menuliskan pecahan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis pecahan. Ada 4 jenis pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Nah, pecahan biasa ini terbagi menjadi 2. Ada yang namanya pecahan murni dan pecahan tidak murni. Terus, jenis yang kedua adalah pecahan campuran. Jenis yang ketiga adalah pecahan desimal. Dan yang terakhir adalah persen. Nah, ustazah akan bahas keempat jenis ini dalam video ini. Disimak sampai habis ya. Yang pertama dulu kita bahas. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, pecahan biasa adalah pecahan yang dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, seperti contoh-contoh latihan soal yang udah anak-anak ustazah kerjakan sebelumnya, itu adalah jenis dari pecahan biasa. Nih, ada contohnya kan? Bentuknya 1/2, 3/4, dan 5/6. Masih ingat? Pecahan biasa tadi ada 2 jenis. Apa jenis yang pertama? Yap, betul. Yaitu pecahan murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, yaitu bilangan yang di atas lebih kecil nilainya daripada bilangan yang di bawah. Contohnya seperti ini, 1/2. Nah, bilangan 1 itu lebih kecil kan daripada 2, atau 3/4. Bilangan 3 lebih kecil kan daripada bilangan 4. Juga 5/6. Terus, jenis yang kedua dari pecahan biasa adalah pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Kebalikan nih dari pecahan murni. Contohnya, 5/2. Nah, bilangan 5 yang di atasnya itu lebih besar daripada bilangan yang di bawahnya atau penyebutnya. Atau lagi nih contohnya 7/4 atau 11/6. Selanjutnya adalah pecahan campuran. Apa sih pecahan campuran itu? Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari gabungan antara bilangan bulat dan pecahan biasa. Bilangan bulat itu contohnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, contohnya seperti ini. 1/2, 2, 3/4, dan 10, 2/5. Jadi dia terdiri dari 2 bilangan. 1 itu disebut bilangan bulat, dan 1/2 itu disebut pecahan biasa. Sama juga nih kayak 2, 3/4. 2-nya itu disebut sebagai bilangan bulat, dan 3/4-nya disebut sebagai pecahan biasa.
Lanjut nih, yang ketiga. Jenis yang ketiga adalah pecahan desimal. Nah, pecahan desimal adalah pecahan per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya yang ditulis menggunakan tanda koma. Lihat kan tandanya seperti apa? Atau dengan kata lain, pecahan yang dinyatakan dalam bentuk koma disebut sebagai pecahan desimal. Gimana sih contohnya pecahan desimal ini? Coba perhatikan. Ada 10 susun kotak seperti di gambar, dan ada 3 buah kotak yang berwarna abu-abu. 10 kotak total dari seluruhnya. Ketika kita tuliskan dalam bentuk pecahan, maka menjadi 3/10. Nah, 3/10 ini bisa kita bikin jadi bentuk desimal, yaitu nilainya 0,3. 0,3 merupakan bentuk pecahan desimal dengan satu angka di belakang koma. Angka 3 yang berada pada tempat per 10. Bilangan 0,3 itu dibacanya 0,3 atau 3/10. Nah, untuk bilangan desimal ini, bilangan pecahan di penyebutnya atau per di bawahnya itu boleh 100, boleh 1000, boleh 10.000, dan seterusnya. Nah, sekarang yang terakhir nih, jenis pecahan persen. Pasti anak-anak ustazah pernah deh mendengar namanya persen. Misalnya diskon berapa persen kayak gitu. Apa sih persen itu? Nah, persen itu adalah bentuk lain dari pecahan yang penyebutnya 100. Jadi ini untuk khusus penyebutnya yang bernilai 100. Persen ini dituliskan dengan menggunakan lambang seperti yang Anda lihat, ada lingkaran 2 dan garis miring ke arah kanan. Nah, itu tanda persen. Terus contohnya kayak gimana? Contohnya seperti ini. 8%. Ada 8, terus ada lambang persennya. Itu artinya kalau kita bikin ke dalam bentuk pecahan adalah 8/100. Bilangan 8% itu dibacanya 8%. Nah, contoh yang kedua, 25 terus ada lambang persen. Itu artinya kalau kita bikin ke bentuk pecahan menjadi 25/100. Bilangan 25% itu dibacanya 25%. Nah, semoga anak-anak ustazah dapat memahami keempat jenis dari bentuk-bentuk pecahan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh nih tulis komentar di classroom. Atau kalau Anda pengen belajar lagi, mengulang kembali, boleh diputar kembali video ini dan membaca modul yang sudah ustazah bagikan. Mohon maaf ya apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.